2019-2020. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Ari Saraswati, biasa dipanggil Ari, selaku Wakil Ketua OSIS periode 2019-2020. Job desk dari Ketua OSIS adalah yang pasti memimpin organisasi OSIS itu sendiri, mengkoordinir seluruh pengurus OSIS, menetapkan kebijakan yang dibuat oleh pengurus OSIS, dan mengadakan evaluasi setelah mengadakan. Sedangkan job desk dari Wakil Ketua OSIS yaitu memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pengambilan keputusan, dan juga bersama dengan Ketua menetapkan kebijakan yang akan berlaku dalam Sekretariat suatu kebendaharaan OSIS dengan job desk yang pertama yaitu mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran OSIS. Yang kedua yaitu membuat tanda bukti pembayaran berupa nota ataupun kwitansi. Yang ketiga bertanggung jawab atas inventaris dan kebendaharaan. Yang keempat yaitu menyampaikan laporan kebenaran secara berkala. Dan yang terakhir yaitu mengelola kebenaran atau dana dari kepengurusan OSIS. Perkenalkan, saya Ibtu Hima Putra sebagai Bendahara 2. Ada pula tugas dari Bendahara 2. Yang pertama, ada membantu Bendahara 1 dalam mengelola keuangan di kepengurusan OSIS. Yang kedua, membuat pertanggungjawaban atas dana di kepengurusan OSIS. Dan yang terakhir, mengelola sisa keuangan yang ada di kepengurusan OSIS. Perkenalkan, nama saya Komang Arjun Mas Prema Mandira. Jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 1. Tugas Sekretaris 1 sebagai berikut. Yang pertama, memberi saran kepada Ketua Umum pada saat mengambil keputusan. Yang kedua, menyiapkan laporan, rapat, dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, menandatangani setiap surat bersama Ketua Umum. Dan yang keempat, menginventarisasi surat keluar masuk. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Gusti Ayu Alfa Artamelia, selaku Sekretaris 2 OSIS, dengan job desk saya yang pertama yaitu membantu Sekretaris 1, yang kedua menggantikan Sekretaris 1 jika berhalangan hadir, yang ketiga menulis nota dari rapat, dan yang terakhir mengarsipkan surat-surat. Segbit 1 Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. dengan saya Imade Arya Ardaswandra. Dan saya Desa Putu Melia Damayanti. Segbit 1 memiliki fungsi membantu kepengurusan OSIS dalam bidang keagamaan. Adapun tugas dari Segbit 1 adalah pertama, membantu sekolah dan menyiapkan sarana dan prasarana saat hari purnama dan Memimpin Puja Trisadia. Yang ketiga, membantu sekolah menyiapkan upacara dalam hari-hari besar seperti Hari Raya Saraswati. Nama saya Ida Ayu Madi Paramita Samawati dari Segbit 2 yaitu Segbit Kehidupan Berbangsa. Segbit 2 memiliki fungsi yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan ketanah air dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dari Segbit 2 adalah menindaklanjuti siswa yang tidak mengikuti upacara dengan baik, menegur siswa yang tidak berpakaian rapi dan sopan, dan Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Agung Sintilia Mahabutri dari Segbit 3, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang memiliki fungsi. Seluruh siswa Blasman dapat menerapkan secara nyata bagaimana mengenai rasa berbela negara yang memiliki 3 tugas. Yang pertama, mempersiapkan pelaksanaan upacara bendera. Yang kedua, memantau latihan pelaksanaan upacara bendera. Dan yang ketiga, melaksanakan upacara bendera setiap hari besar nasional. Kenalkan, nama saya Ketut Chandalita Santi dari Segbit 4, Kehidupan Budi Pekerti yang Luhur. Fungsi dari Segbit ini meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah dan mengajak siswa untuk mengurangi penggunaan. Tugas dari Segbit 4 ini yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kebersihan seperti Gerakan Indonesia Bersih di Pantai Masjeti. Yang kedua, mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membawa tas ramah lingkungan bila berbelanja ke kantin. Yang keempat, membawa tumbler dari rumah dan dapat diisi ulang di kantin sekolah. Yang kelima, mengumpulkan dana untuk korban bencana, siswa kurang mampu, dan warga sekolah yang membutuhkan biaya banyak untuk. Perkenalkan, nama saya Nimade Prema Dewi dari Segbit 5, Organisasi Politik dan Kepemimpinan, yang memiliki fungsi meningkatkan karakter organisasi dalam diri siswa Blasman dengan tugas yang pertama, membantu pemilihan perangkat kelas untuk adik-adik kelas 10. Yang kedua, membantu mengurus pemilihan pengurus OSIS. Dan yang ketiga, membantu mengurus pemilihan. Saya Nika Dewi Srianti, saya dari Segbit Persepsi Apresiasi dan Kreasi Seni. Fungsi saya di sini mengembangkan kreativitas siswa Blasman dalam bentuk seni dan mengetahui tarian mas ini. Yang pertama, melaksanakan lomba melukis, tari maupun tari genja kreasi saat jeda akhir semester. Yang kedua, mementaskan tarian maskot Blasman pada saat acara pembukaan ulang tahun sekolah. Dan yang ketiga, mempersiapkan para penabuh dan penari saat Hari Raya Saraswati.
Perkenalkan, nama saya Putra Sari Putra dari segmen 7, yaitu kebugaran jasmani dan daya kreasi. Fungsi saya di segmen 7 yaitu meningkatkan kualitas dan minat siswa pada bidang kebugaran dan kesehatan jasmani, serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Tugas saya yang pertama yaitu menjaga kebersihan sekolah dengan cara kerja bakti, yang kedua melaksanakan kegiatan futsal pada saat jeda sekolah, dan yang ketiga melaksanakan jalan sate sebelum dimulainya event-event sekolah, dan yang terakhir melaksanakan lomba atau games yang gembira pada saat kegiatan. Perkenalkan, nama saya Nikoma Alitrisha Medayanti. Saya dari Sekbid 8, yaitu Keterampilan dan Kewirausahaan. Fungsi dari Sekbid ini yaitu mengembangkan dan meningkatkan sikap kewirausahaan pada siswa Blasman. Tugas dari Sekbid ini yaitu membuka stand kewirausahaan kuliner atau barang dengan kreativitas masing-masing kelas. Dan pembukaan stand ini dilakukan pada saat HUT SMA Negeri 1. Putu Ade Dirgantara. Nama saya Pandey Putu Vito Brata. Nama saya Iputu Raka Arya Dada. Dan nama saya Imade Marsara Ditya Darmadi. Kami dari Sekbid 9, yaitu Sekbid Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun fungsi dari Sekbid 9 yaitu memperkenalkan OSIS Blasman dalam bentuk visual. Adapun tugas dari Sekbid 9 yaitu yang pertama, mempermudah pengurus OSIS dalam hal-hal yang berhubungan dengan TIK. Yang kedua, mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan OSIS dalam bentuk foto maupun video. Dan yang ketiga, kemeja kerja dan kaos kerja OSIS dan hal-hal lain-lain yang berhubungan dengan OSIS. Yang keempat, mengadakan lomba kreatif dalam bentuk foto maupun video. Saya Devalen Swirs dari Sekbid Komunikasi di bidang Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari Sekbid ini. Yang pertama, fungsinya adalah memberikan kesempatan bagi siswa Blasman untuk menyalurkan minat dan bakat mereka dalam bentuk ekstrakurikuler, yaitu Blasman English Club atau bisa disebut EC Blasman. Tujuan dari Sekbid ini yaitu untuk melatih skill siswa dalam berpidato, storytelling, reading, maupun yang lainnya. Dan tujuan yang kedua yaitu mengadakan lomba berbasis bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Putu Agus Masnaulia, jabatan sebagai Ketua Kamtib, dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Cokorda Iswasmi Devi, sebagai jabatan sebagai Wakil Ketua Kamtib. Kamtib adalah singkatan dari keamanan dan ketertiban, di mana tugas-tugas dari Kamtib adalah 1. Melaksanakan sidak secara berkala, 2. Memastikan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 9 Batu mentaati peraturan yang ada, dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam event yang berlangsung. Perkenalkan, saya Made Sesanti Kesari Pratnyani sebagai Ketua DPS, dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ketutali Putra Sunarta, jabatan sebagai Wakil Ketua DPS. DPS merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Siswa yang beranggotakan 6 orang dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu koor kelas 10, 11, dan 12, di mana dari masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. DPS bertugas mengumpulkan dan menampung aspirasi dan kritikan siswa terhadap kinerja OSIS dan kegiatan sekolah yang dijalankan oleh OSIS. Hai adik-adik semua, jadi keuntungan nanti kalian kalau misalnya mengikuti OSIS itu pasti kalian bakal memiliki pengalaman organisasi. Jadi pengalaman berorganisasi itu bukan hanya bagaimana kalian berorganisasi aja, tapi bagaimana cara kalian untuk mengenali karakter dari masing-masing orang, karena kan mengenali karakter itu susah. Jadi kalau misalnya kalian ikut OSIS, kalian akan bisa kayak mudah gitu buat sosialisasi nanti kalian di kuliah maupun nanti kalian di bermasyarakat. Keuntungan menjadi pengurus OSIS menurut saya yaitu mendapat pelajaran tentang organisasi, karena di kelas itu kan nggak terlalu spesifik tentang organisasi, tapi kalau kalian masuk di OSIS kalian akan berkecimpung di dunia organisasi. Lalu kalian juga akan mendapat teman, karena OSIS itu merupakan wadah organisasi yang anak-anaknya itu terdiri dari anak-anak dari berbagai kelas. Lalu kalian juga akan belajar tentang memanage waktu, karena pastinya tugas-tugas OSIS juga datangnya bersamaan dengan tugas-tugas dari guru-guru kalian. Jadi OSIS ini bisa jadi ajang kalian untuk bagaimana kalian bisa memanage waktu dengan baik, dan itu pun memanage waktu itu sangat perlu untuk kalian di perguruan tinggi. Baik, keuntungan menjadi OSIS menurut saya pribadi adalah dapat menjadi tempat atau wadah untuk mengasah keterampilan para siswa, karena di dalam OSIS terdapat beberapa sekbid yang mengacu pada keterampilan siswa tersebut, seperti
TIK, dan berbahasa Inggris. Manfaat menjadi OSIS adalah dapat menyalurkan ide kreatif dari siswa maupun daerah. Pesan saya selama menjadi OSIS, saya bisa lebih disiplin dan memiliki waktu dan dapat belajar dalam berorganisasi. Pesan saya sangat senang tentunya karena dapat melalui ujian di kehidupan sekolah. Kesan saya sama mengikuti OSIS tentunya sangat senang karena dengan mengikuti OSIS ini saya mendapat banyak pengalaman, juga banyak teman, dan dengan mengikuti OSIS saya dapat mengikuti berbagai jenis event. Kesannya itu senang karena kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Selain itu, saya pribadi juga bisa menemukan teman baru. Keluarga. Hebat, tangguh, ikhlas, Semangat. Sukses. Wow. Salut. Terbaik. Rahayu. Konstan. Bergabung dan jadilah pengurus OSIS SMA Negeri 1 Blabatuk masa bakti 2020-2021.